Nama saya Yesus Pautar. Saya dari 10 PMIA 1 SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Menurut Gordon, pada tahun 1976, manajemen merupakan metode yang digunakan administrator untuk melakukan tugas-tugas tertentu atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Peterson dan Plowman, manajemen adalah proses di mana cara tertentu digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga adalah menurut William H. Newman, manajemen adalah ilmu tentang perilaku yang meliputi beberapa aspek sosial dalam konteks perencanaan. Yang keempat adalah secara umum. Manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah bidang manajemen. Bidang manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara aktif dalam rangka menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang ataupun jasa. Yang kedua adalah manajemen pemasaran, yaitu proses perencanaan pelaksanaan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Yang ketiga adalah manajemen keuangan, yakni manajemen yang berhubungan dengan tanggung jawab atas dana, baik pengumpulan dana maupun penggunaannya dan pengelolaannya agar dana yang digunakan secara efisien. Selanjutnya ada manajemen personalia, yaitu bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau karyawan. Bidang ini memiliki seni tersendiri dalam merencanakan pengorganisasian. Yang terakhir adalah manajemen administrasi. Tugas dari manajemen administrasi adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisa, dan melaporkan keuangan perusahaan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah prinsip manajemen. Prinsip manajemen ada 14, yakni pembagian kerja atau division of work, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility, disiplin, kesatuan pemerintah atau unity of command, kesatuan pengarahan atau unity of direction, kepentingan organisasi, penggajian pegawai, pemusatan wewenang atau centralization, hierarki, ketertiban atau order, keadilan dan kejujuran atau equity, stabilitas kondisi karyawan, prakarsa atau inisiatif, semangat kesatuan atau semangat core. Selanjutnya ada fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan atau planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pengorganisasian atau organizing adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga adalah fungsi pengarahan atau actuating. Fungsi pengarahan ini mencakup usaha yang dikerahkan untuk menggerakkan anggota atau karyawan organisasi dengan cara tertentu yang akan membuat tim bergerak menuju arah dan tujuan yang sama sesuai perencanaan di awal. Yang keempat adalah fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi terakhir dari 4 fungsi manajemen adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan.
Selanjutnya adalah unsur manajemen. Unsur manajemen yang pertama adalah atau sumber daya manusia. Unsur manajemen yang paling vital adalah sumber daya manusia. Manusia yang membuat perencanaan dan mereka pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka tidak ada proses kerja. Sebab pada prinsip dasarnya mereka adalah makhluk pekerja. Selanjutnya adalah money atau uang. Dengan ketersediaan uang atau dana yang memadai, maka manajemen perusahaan akan lebih leluasa dalam melakukan sejumlah efisiensi untuk mencapai tujuan akhir perseroan, yaitu memperoleh laba yang maksimal. Yang ketiga adalah materials atau bahan baku. Ketersediaan bahan baku atau material sangat vital dalam proses produksi. Tanpa bahan baku, perusahaan manufaktur tidak bisa mengolah sesuatu untuk dijual. Dibutuhkan tenaga ahli untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Sumber daya manusia dan bahan baku sangat berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat adalah mesin atau peralatan mesin. Untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi, dibutuhkan seperangkat mesin dan peralatan kerja. Dengan adanya mesin, maka waktu yang dibutuhkan dalam proses produksi akan semakin cepat dan efisien. Yang kelima adalah methods atau metode. Dalam menerapkan manajemen untuk mengolah sejumlah unsur-unsur di atas, dibutuhkan suatu metode atau standar operational prosedur yang baku. Yang terakhir adalah market atau pasar. Konsumen atau pasar merupakan elemen yang sangat penting. Tanpa permintaan, maka proses produksi akan terhenti dan segala aktivitas perusahaan akan vakum. Contoh perusahaan yang masuk ke dalam Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan Gudang Garam. PT Gudang Garam Tbk adalah sebuah merek atau perusahaan produsen rokok terbesar kelima di Indonesia. Demikian presentasi manajemen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.